Bab 50.1, Singa Hitam 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Setelah Melkith membuat keputusan, mereka segera menyelesaikan kontrak. Kontrak itu tidak hanya ditulis di atas kertas, tetapi dibuat dengan sihir, sehingga bahkan seorang Archwizard seperti Melkith tidak bisa keluar darinya. Apa yang terjadi jika aku entah bagaimana menghancurkan jubah itu? Eugene bertanya karena penasaran. Melkith adalah orang yang menjawabnya, kamu hanya perlu memberiku imbalan atas nilai jubah itu. Anda tidak perlu khawatir karena saya tidak akan meminta Anda untuk memberikan hidup Anda untuk itu. Petik 2. Sejujurnya, dia tidak benar-benar dalam posisi untuk meminta sesuatu seperti itu. Meskipun Eugene mungkin bukan pewaris, pihak lawan masih anak angkat dari keluarga utama Hati Singa. Jika dia membuat permintaan yang tidak masuk akal, jelas bahwa dia akan menjadi musuh dari klan Lionheart, dan Melkith tidak ingin itu terjadi. Meskipun hal semacam itu tidak bisa terjadi sejak awal, kata Melkith sebagai renungan. The Cloak of Darkness secara khusus dirancang untuk menjadi artefak pertahanan terbaik. Jika jubah itu hancur saat kau memakainya, maka kau mungkin sudah mati. Nak, apakah Anda mengerti apa yang saya coba katakan? Petik 2. Maksudmu jika aku tidak ingin mati, aku harus berhati-hati. Eugene mengkonfirmasi dengan bingung. Betul sekali. Jangan sombong sambil mempercayai pertahanannya, dan tetap rendah hati. Tidak apa-apa jika Anda ingin memakainya ke pesta mewah, tapi jangan berkelahi di dalamnya. Jika dia hanya diizinkan menggunakannya seperti itu, mengapa dia membutuhkan jubah seperti ini? Eugene mendengus dan mengayunkan jubah kegelapan ke bahunya. Desainnya mengesankan, Charmaine angkat bicara dari kursi dekat jendela. Dia masih menyimpan cerutu yang tidak menyala di mulutnya saat dia berkata, saya terutama suka bulu tebal di sekitar kerah. Itu mengingatkan saya pada simbol klan Lionheart kami, Surai Singa. 1. Kurasa itu memang mirip dengan itu, Eugene dengan sopan setuju. Tapi sayang kalau bulunya berwarna hitam. Jika bulunya diwarnai putih seperti api formula api putih atau jika diwarnai abu-abu, itu akan terlihat jauh lebih mengesankan. Warna bulu saat ini tampaknya lebih cocok untuk seseorang dari ksatria singa hitam, kritik Charmaine. Tanpa berkata apa-apa, Eugene menghadap Charmaine dengan ekspresi kosong. Charmaine juga menatap Eugene tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah mereka bertukar tatapan seperti ini selama beberapa saat, Ciel, yang duduk di sebelahnya, menyodok Eugene ke samping. Serahkan, desisnya. Kenapa harus saya? Eugene bertanya dengan kesal. Apakah kamu tidak mendengarnya mengatakan dia ingin mencobanya? Tapi kurasa dia tidak mengatakan hal seperti itu. Dia tidak perlu menjelaskannya dengan kata-kata agar Anda mengerti apa yang dia maksud. Omong kosong macam apa yang disemburkan Ciel sekarang. Meskipun Eugene tidak begitu mengerti, dia merasakan tekanan yang mengganggu dari tatapan Charmaine. Silakan mencobanya, Eugene dengan enggan menawarkan saat dia melepas jubahnya, dan Charmaine segera berjalan mendekat. Sambil memasang ekspresi ketidakpedulian yang terang-terangan, dia mengambil jubah yang telah ditawarkan Eugene padanya dan membungkusnya di sekeliling tubuhnya dengan gaya. Tidak buruk, kata Charmaine sambil melirik bayangannya di jendela dan perlahan-lahan melakukan serangkaian pose. Eugene menatap punggung Charmaine saat dia melakukan ini. Meskipun dia telah melihat banyak tetua di kehidupan masa lalu dan sekarang, ini adalah pertama kalinya dia melihat tetua yang unik seperti Charmaine, yang sepertinya tidak bisa bertingkah seperti dia. Saya pikir akan lebih baik jika Anda menggunakan bros berbentuk singa untuk mengalungkannya di dada Anda. Anda juga bisa menyulam sigil Lionheart di bagian belakang, saran Charmaine. Dari caramu berbicara, sepertinya aku memberikannya padamu. Jangan salah paham, aku hanya meminjamkannya padamu, ingat. Jangan main-main dengan jubahku, Melkith, yang telah menatap Winnet dengan mata serakah, berteriak protes. Namun, Charmaine tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap tangisan Melkith. Setelah terus asyik dengan bayangannya di jendela untuk beberapa saat lagi, dia akhirnya melepas jubahnya setelah Naison terbatuk beberapa kali. Ini tentang waktu. Ayo pergi, kata Charmaine. Iya, Tuan, kata Naison dengan napas lega saat dia bangkit dari tempat duduknya. Dia khawatir Charmaine akan pergi tanpa terlebih dahulu melepas jubahnya, tapi untungnya, sepertinya Charmaine tidak akan melakukan sesuatu yang begitu tidak tahu malu dan memalukan. Ciel, sebelum meninggalkan ruang tamu, Gion memanggil nama Ciel. Iya, aku akan memastikan untuk menunggu dengan Eugene, Ciel dengan mudah menjawab sambil tersenyum, seolah-olah dia telah menunggu ini. Tidak seperti senyum Ciel, Gion memiliki ekspresi yang agak enggan. Namun, Eugene tidak dapat menanyakan alasannya karena Charmaine segera keluar dari ruang tamu tanpa memberi mereka kesempatan untuk mengobrol. Setelah Charmaine dan ksatria singa hitam lainnya pergi, Melkith melompat berdiri dan berkata, aku juga pergi. Dia memeluk Winnet ke dadanya dan tersenyum begitu lebar hingga pipinya berkedut. Itu pasti tidak akan memakan waktu selama yang kamu harapkan, Melkith menyombongkan diri. Mungkin paling lama setengah hari. Kalau begitu aku juga akan pergi denganmu, Eugene mengusulkan. Melkith menolak, tidak mungkin. Siapa bilang kamu bisa melakukan itu? Nak, ini tentang kontrak dengan roh. Meskipun kedekatan pemanggil dengan roh itu penting, lokasi dan pengaturannya juga penting. Oleh karena itu, jika Anda harus membandingkannya, Anda bisa melihatnya sebagai pertemuan dengan calon pasangan. 2.
Hah? Eugene mendengus bingung. Pikirkan saja, bagaimana perasaan Anda jika Anda tiba di tempat pertemuan yang ditentukan dengan penuh semangat, hanya untuk menemukan beberapa orang yang tidak dikenal berkeliaran dengan orang yang seharusnya Anda temui. Petik 2. Saya tidak berpikir itu akan membuat banyak perbedaan. Mungkin mereka hanya akan menganggapku sebagai orang yang mengatur kencan buta itu. Apakah kamu tidak punya pengalaman dengan hal-hal seperti itu? Hah? Pengalaman bertemu calon pasangan nikah. Aku baru 17 tahun. Bukankah keluarga bergengsi sering mengatur pertemuan seperti itu di usia yang jauh lebih muda dari itu? Itulah yang saya baca di novel-novel roman. Tolong jangan bingung fiksi dengan kenyataan. Kau benar-benar belum. Seperti biasa, kenyataan tidak sesuai dengan fiksi. Melkit berhenti bergumam dan berbalik menghadapnya. Bagaimanapun, tidak mungkin kamu bisa ikut denganku. Sekarang saya akan merayu Raja Roh Angin. Apa yang akan saya lakukan jika dia melihat bahwa Anda juga ada di sana dan menolak untuk membuat kontrak dengan saya? Bukankah itu tidak sopan bagi Raja Roh? Tapi aku juga ingin melihat Raja Roh Angin secara langsung, keluh Eugene. Melkit membual, jangan khawatir, setelah kita menandatangani kontrak, aku akan membiarkanmu menemuinya saat aku mengembalikan Winnet. Eugene mengangguk setuju. Seperti yang Melkit katakan, sepertinya Tempest tidak akan muncul jika dia bersamanya. Sejujurnya, sulit untuk memahami perumpamaannya tentang itu seperti bertemu dengan calon pasangan nikah dan yang lainnya, tetapi Tempest sudah sadar bahwa Eugene adalah hamil namun menolak untuk menjawab panggilannya. Bajingan itu, dia pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Ketika mereka bertemu 4 tahun lalu, Tempest mengklaim bahwa dia tidak tahu apa-apa, tetapi Eugene pasti tidak bisa mempercayai kata-kata itu. Meskipun dia mungkin tidak tahu apa-apa tentang sumpah damai, dia seharusnya menyadari apa yang terjadi sebelum pertarungan dengan Raja Iblis dari penjara. Eugene memutuskan bahwa dia setidaknya perlu bertanya kepada Tempest tentang itu. Setelah Melkit pergi, satu-satunya yang tersisa di ruang tamu adalah Eugene, Lovelian, dan Ciel. Konten iklan. Lovelian terlambat menyadari, maaf atas sapaanku yang terlambat, Nona Ciel. Bukankah sudah 4 tahun sejak terakhir kali kita bertemu? Ciel tersenyum sopan, ya, Pak. Ketika Eugene melihatnya beberapa bulan yang lalu, dia pasti telah terjebak dalam pergolakan pubertas, membawanya untuk mengasingkan diri di kamarnya. Tapi dia sepertinya sudah melewati fase itu ketika Ciel mengangguk pada Lovelian dengan senyum cerah. Sambil menatap Ciel yang berusia 17 tahun, Lovelian sangat merasakan berlalunya waktu. Meskipun dia juga merasakan ini ketika dia bersatu kembali dengan Eugene, anak-anak tampaknya tumbuh sangat cepat akhir-akhir ini. Ciel hampir tidak menunjukkan jejak kekanak-kanakan yang dia rasakan darinya 4 tahun lalu. Apakah kamu mengatakan kamu datang ke sini untuk memilih sesuatu untuk ulang tahun Lady Ancilla? Tanya Lovelian. Iya Pak. Oh, dan setiap hadiah yang Anda kirimkan kepada saya selama bertahun-tahun, Sir Lovelian, menghiasi kamar saya dengan indah, lapor Ciel sambil tersenyum menawan. Haha. Saya selalu senang membaca surat ucapan terima kasih yang Anda kirimkan kepada saya, Nona Ciel. Saya baru saja berpikir bahwa aneh Anda belum mengirimi saya 1 tahun ini. Mungkin Anda tidak menyukai hadiah yang saya kirimkan kepada Anda. Tidak seperti itu. Meskipun itu pertanyaan yang canggung, Ciel hanya menggelengkan kepalanya sambil tetap tersenyum. Meskipun memalukan bagi saya untuk mengakuinya sendiri. Sejak awal tahun ini, kepribadian saya menjadi sensitif dalam berbagai hal. Hadiah yang Anda kirimkan kepada saya sangat indah, tetapi anehnya saya tidak ingin mengambil pena dan menulis surat kepada Anda, jelas Ciel. Oh saya mengerti. Di usiamu, Nona muda, hari-hari untuk hal-hal itu bisa datang tiba-tiba, Lovelian dengan mudah menerima alasannya tanpa merasa tersinggung. Lovelian tidak pernah memiliki anak sendiri, jadi dia tidak bisa memahami keluhan seorang ayah, tetapi ada beberapa kali ketika dia dipaksa untuk mendengarkan kesedihan Gilead karena harus melihat putri satu-satunya melewati masa pubertas. Dan pada titik ini, saya merasa tidak sopan jika saya menulis surat dan mengirimkannya kepada Anda, lanjut Ciel. Tapi meski begitu, aku akan merasa menyesal telah menerima begitu saja hadiahmu. Terutama karena rasanya kamu tidak akan mengirimiku hadiah lagi mulai tahun depan dan seterusnya. Ciel tersenyum nakal sambil merogoh sakunya. Dia mengeluarkan apa yang tampak seperti kotak hadiah yang terbungkus rapi dan berkata, jadi, saya telah memilih hadiah yang menurut saya cocok untuk Anda, Tuan Lovelian. Tidak banyak, tapi aku membelinya setelah menabung uang jajanku. Lovelian menarik napas karena terkejut. Oh. Tolong buka dengan cepat, desak Ciel dengan senyum lembut. Lovelian merasakan perasaan yang asing namun hangat di lubuk hatinya. Apakah ini sebabnya orang menikah dan punya anak? Dia tidak memikirkan ide apapun ketika dia mendengarkan Gilead menceritakan betapa bangganya dia terhadap anak-anaknya, tetapi sekarang setelah dia menerima hadiah seperti ini, Lovelian merasa seperti diliputi oleh emosi. Ini, suara dan mata Lovelian bergetar saat membuka kotak hadiah. Di dalam kotak ada pin dasi dengan desain yang rapi. Seperti yang dikatakan Ciel, itu tidak bisa disebut sesuatu yang luar biasa. Tampaknya dibuat dengan cukup baik sehingga mungkin sedikit mahal, tetapi barang seperti ini dapat dengan mudah dibeli selama Anda memiliki uang. Namun, Lovelian merasakan sentimen yang jauh melebihi harga hadiah ini.
Dia belum pernah menerima hadiah seperti ini sebelumnya dalam hidupnya. Ciel berkomentar, awalnya, saya pikir saya harus memberi Anda hadiah yang ada hubungannya dengan sihir karena Anda adalah seorang penyihir. Namun, setelah memikirkannya lagi, saya merasa bahwa Anda sudah memiliki banyak hal seperti itu. Petik 2. Lovelian tetap diam. Tapi kemudian, setelah banyak berpikir, aku menyadari bahwa kamu selalu mengenakan jubah. Namun, saya pikir hanya karena Anda, Sir Lovelian, tidak mungkin Anda akan selalu mengenakan jubah. Aku akan segera kembali setelah aku mengganti pakaianku, kata Lovelian sambil melompat berdiri, menyela Ciel, yang langsung terkikik dan menggelengkan kepalanya. Tolong, jangan lakukan itu. Alih-alih menunjukkan padaku bagaimana tampilannya padamu sekarang, tolong pakai itu untuk pesta ulang tahunku tahun depan, minta Ciel. Mengapa saya harus menunggu sampai tahun depan? Lovelian bertanya dengan cemberut. Dia benar-benar ingin mencobanya segera. Mendengar Lovelian memohon dengan suara gemetar, Ciel melanjutkan, karena itu adalah hadiah yang kuberikan padamu. Meskipun saya tidak yakin apakah Anda akan menghadiri pesta ulang tahun ibu saya, tolong jangan memakainya saat itu juga, dan sebaliknya, kenakan ke pesta ulang tahun saya. Dengan begitu, aku bisa menyombongkannya pada Cian dan tamu lainnya. Bahkan setelah melewati masa pubertas, kamu masih tetap jahat seperti biasanya, pikir Eugene sambil menyeringai ketika dia melirik Ciel yang tersenyum. Meskipun Eugene juga cukup percaya diri dalam berurusan dengan orang dewasa, dia benar-benar yakin dia tidak bisa bersaing dengan Ciel dalam hal ini. Lovelian menyerah, baiklah. Aku mengerti. Nona Ciel, kebetulan, apakah ada hadiah yang ingin Anda terima tahun depan? Saya akan senang dengan apapun yang Anda berikan kepada saya, Sir Lovelian. Tapi tolong jangan terlalu murah hati dengan hadiah apapun yang Anda berikan kepada saya. Kakakku cemburu. Jadi bagaimana jika dia cemburu? Lovelian tidak berniat untuk memperhatikan hal itu. Setelah upacara kelanjutan garis darah, dia mengirim hadiah kepada si kembar di perkebunan utama setiap tahun, dan seperti Ciel, Cian juga mengiriminya ucapan terima kasih. Namun, surat-surat Cian selalu begitu rumit sehingga bahkan sekarang, Lovelian tidak dapat mengingat isinya jika dia mencobanya. Lovelian tersadar dengan gerutuan setelah menatap pin dasi dengan sedikit terpesona. Dia menatap jam yang tergantung di dinding ruang tamu dan tersenyum kecewa. Sepertinya aku sudah menahan kalian berdua terlalu lama, dia meminta maaf. Tolong jangan katakan hal seperti itu, Ciel memohon. Sungguh, mengatakan bahwa kaulah yang menahan kami. Sebaliknya, kita yang seharusnya meminta maaf karena telah mencuri waktu berhargamu. Bagaimana dia bisa berbicara dengan cara yang begitu menawan? Lovelian menggelengkan kepalanya dengan takjub saat dia berdiri. Lovelian mengabaikan permintaan maafnya, tidak sama sekali. Saya lebih suka untuk terus menikmati obrolan kami sedikit lebih lama, Nona Ciel. Tetapi karena Anda memiliki urusan untuk dilihat, mari kita akhiri pembicaraan kita di sini. Tapi aku baik-baik saja dengan tinggal sedikit lebih lama, Ciel terdiam ragu-ragu. Sayangnya tidak, saya juga harus kembali bekerja, aku Lovelian. Untuk mengkonfirmasi klaim Ksatria Singa Hitam, sepertinya dia perlu menunjukkan wajahnya di dewan untuk sekali. Sejak Lovelian mengatakan ini, Ciel tidak bisa lagi menolaknya. Eugene perlahan memulai, jika itu masalahnya, maka aku juga kepala. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Kamu harus ikut denganku, tuntut Ciel. Mengapa saya harus melakukan itu? Eugene memprotes. Karena ini pertama kalinya aku di Arot. Karena itu, tidakkah menurutmu kamu harus mengajakku berkeliling? Ciel menunjukkan. Aku juga akan menghargai jika kamu bisa melakukannya, Eugene, tambah Lovelian. Setelah mendapatkan jubah kegelapan, Eugene berharap untuk pergi ke laboratorium untuk menguji kinerja. Tapi Lovelian telah menambahkan dukungannya pada kata-kata Ciel. Eugene merapikan alisnya yang berkerut dan tanpa daya mengangguk setuju. 1. Ini mengacu pada aura seperti api putih yang muncul saat formula api putih diaktifkan. 2. Pembaca mungkin lebih familiar dengan istilah Omyai. Pertemuan di mana calon pasangan dalam perjodohan bertemu untuk melihat apakah ada hubungan.